Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat di rumah. Kembali lagi bertemu dengan Putri Sia di dalam materi angka kecukupan gizi part 2 ya. Yang kemarin sudah Putri Sia jelaskan tentang angka kecukupan gizi part 1 atau bagian 1. Dan di sini di AKG part 2 ini akan lebih banyak berhitung. Jadi silahkan disimak dan sambil lihat modul juga bisa. Nah, selanjutnya itu tentang cara menghitung kebutuhan energi ya. Cara menghitung kebutuhan energi itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada BMR atau basal metabolic rate atau yang biasa disebut angka metabolisme basal. Jadi, keadaan metabolisme tubuh saat istirahat diukur 11 sampai 18 jam sesudah makan. Yang kedua ada specific dynamic action atau food induced thermogenesis atau yang disingkat FIT. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengolah makanan dalam tubuh ya. Pada saat proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi oleh usus. Jadi kalau BMR tadi metabolisme tubuh saat istirahat sesudah makan, dan kalau SDA atau FIT itu adalah pada saat proses pencernaan atau penyerapan zat-zat gizi. Yang tiga adalah aktivitas fisik atau activity metabolic rate atau disingkat AMR ya. Jadi ada BMR, ada SDA atau FIT, ada AMR. Kalau AMR itu berhubungan dengan aktivitas ya. Pengeluaran energi untuk aktivitas fisik harian yang ditentukan oleh jenis, intensitas, dan lamanya aktivitas fisik dan olahraga. Yang keempat adalah faktor pertumbuhan. Ini maksudnya apa? Pengeluaran energi untuk pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh ya. Apalagi di saat usia kalian sekarang ini adalah masih dalam usia pertumbuhan ya. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana ya? Yang kedua ini adalah hitunglah angka kecukupan gizi individu dari seorang mahasiswa yang berumur 19 tahun dengan BB 42 kg dan tinggi 155. Banyak dari kalian yang masih bingung, Bu, gimana ini caranya? Sebenarnya itu adalah contoh yang ada di modul. Bisa juga dilihat di modul. Apabila kalian masih bingung, kalian baca perlahan dan dipahami. Dan setelah menyimak video dari Putri Sia yang AKG part 2 ini, Putri Sia harapkan kalian sudah tidak bingung dan sudah dapat menghitung. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini ada macam-macam ya. Kita bahas dulu yang tadi ya. Nah, ini ada mahasiswi dengan berat badannya 42 kg dan tinggi badannya 155 cm. Untuk usianya adalah 19 tahun. Dapat dilihat di modul juga rumus untuk menghitung AKG. Bisa menggunakan rumus Harris-Benedict, bisa menggunakan taksiran kasar atau rumus cepat juga bisa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melihat tabel untuk kebutuhannya ya, kebutuhan energi atau kal. Jadi dilihat dulu di sini. Nah, di sini contohnya kamu menggunakan rumus Harris-Benedict. Rumus Harris-Benedict ini rumusnya adalah apabila perempuan itu adalah perempuan sama dengan 655 ditambah dalam kurung 9,6 dikali berat badan tutup kurung ditambah 1,8 tinggi badan tutup kurung dikurangi 4,7 dikali umur. Jadi itu cara menentukan apabila menggunakan rumus Harris-Benedict ya. Untuk perempuan tadi di sini 655 ditambah dalam kurung 9,6
berat badannya tadi berapa? 42. Tutup kurung ditambah 1,8 dikalikan tinggi. Tingginya tadi berapa? 155 ya cm. Jadi dikalikan 155 cm. Tutup kurung dikurangi 4,7 dikali 19 usianya tadi ya. Selanjutnya totalnya adalah 655 ditambah 403,2 hasil dari perkalian dengan berat badan tadi ya. Ditambah 279 hasil kali dari tinggi badan dikurangi 4,7 yang dikali dengan usia tadi 19. Jadi total di sini hasilnya adalah 1,247,9 kakal. Dibulatkan 1,248 ya. Jadi 1248 kakal seperti itu. Jadi yang kemarin sudah banyak yang mengumpulkan, itu sudah ada yang benar dan ada yang belum. Jadi silahkan dicek kembali. Bagi yang belum, silahkan dikerjakan, coba dikerjakan dengan rumus lain juga bisa. Paham ya sampai di sini? Mungkin kalau ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, kalian bisa langsung japri Butrisia atau datang ke sekolah. Selanjutnya, nah di sini kamu menghitung angka kebutuhan gizi kamu. Contohnya tadi ya, kamu berumur berapa? Contohnya kamu berumur 15 atau 16 tahun dan berat badannya berapa? Contoh berat badannya 42 kg dan tinggi badannya berapa sentimeter? Menggunakan rumus AKG seperti yang dijelaskan Butrisia. Yang pertama kamu rumus Harris Benedict tadi, kamu langsung menggunakan rumus yang perempuan sama dengan 655 ditambah 9,6 dikali berat badan, tutup kurung, mohon maaf ya, tadi buka kurung, 9,6 dikali berat badan, tutup kurung, ditambah 1,8 kali tinggi badan kamu, tutup kurung, dikurangi dalam kurung 4,7 dikali usia kamu. Kalau usia kamu 16, tuliskan saja di situ 16 lalu dikalikan. Setelah itu ditambah dan dikurangi. Maka hasilnya akan kamu tahu berapa kebutuhan kalori kamu per harinya ya. Apabila masih bingung, silahkan kalian japri Butrisia atau langsung ke sekolah agar kalian lebih jelas ya. Nah, ini cara menghitung AKG kebutuhan energi untuk AMP. Nah, ini yang Butrisia jelaskan tadi. Menggunakan rumus Harris Benedict itu adalah ini. Laki-laki 66 ditambah tutup kurung bla bla bla, itu kalian lihat. Sedangkan perempuan ini adalah rumusnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian tadi sudah mencoba? Dan adalah ini caranya. Perempuan, kalian menggunakan rumus ini. Apabila kalian laki-laki, silakan menggunakan rumus yang atas ya. Ini adalah rumus yang bisa digunakan kalau menurut Butrisia, ini yang paling mudah digunakan. Seperti itu. Sudah ditulis dan jangan lupa apabila kalian sudah mengerjakan, segera dikirimkan ke Butrisia. Nah, ini cara menentukan kebutuhan energi untuk aktivitas fisik. Ini contohnya yang AMP tadi. AMP tadi apa? Angka metabolisme basal ya. Nah, ini caranya adalah kita lihat tabelnya ya. Jenis kegiatan itu akan mendapatkan nilai di sini. Contoh, tidur itu adalah poinnya 1 ya. Kegiatan pekerjaan sedang, ringan, berat, kegiatan rumah tangga, kegiatan sosial. Nah, ini yang paling tinggi adalah kebutuhannya adalah olahraga. Dan ini saat santai. Nah, ini AMP dikali dengan aktivitas fisik. Jadi, AMP yang kalian hitung tadi dikalikan aktivitas fisik. Nah, contoh di sini cobalah hitung dari hasil AMP soal nomor 1 dan 2 di atas. Maksudnya apa? Kalian tadi kan sudah menuliskan AMP atau angka kebutuhan gizi yang tadi kan ya.
Coba dikalikan 1,6 ini aktivitas fisiknya ini Putri Sia pilih aktivitas yang 1,6, kegiatan pekerjaan ringan ya. Di sini bisa dilihat di poin nomor 2 ya. Nah, ini adalah dikalikan. Soal nomor 2, perempuan berapa, laki-laki berapa? Kalau kalian laki-laki, silahkan di sini tuliskan. Berarti kali 1,7. Kalau kalian perempuan dikalikan 1,6 ya. Rumus menentukan IMT ya. IMT ini bagaimana cara menghitungnya ya. Mohon maaf. IMT itu adalah berat badan dalam kilogram per tinggi badan kuadrat. IMT itu apa? Indeks massa tubuh ya. Di situ ada berbagai macam. Coba kalian hitung IMT kamu, berat badan per contoh ya. Di sini ada anak berat badannya 50 dan tinggi badannya 160. Jadi 50 per 160-nya jangan lupa dalam bentuk meter, jangan sentimeter ya. Jadi 1,6 kuadrat ya. Hasilnya berapa? Itu cara menentukan IMT. Setelah itu kamu lihat di kategorinya di sini. Apakah termasuk kekurangan berat badan ringan? Ya, ini hasilnya ambang batas. Ketika kamu mendapatkan hasil 18,5 berarti dia ideal. Tapi apabila mendapatkan hasil lebih dari 27 maka dianggap dia adalah gemuk ya. Indeks massa tubuh mengetahui idealnya tubuh kamu. Nah, ini uji dirinya adalah cobalah kamu hitung kategori ambang batas indeks massa tubuh kalian ya, dan tuliskan masuk dalam kategori apa. Karena ini pembelajaran, silakan kalian tuliskan sesuai dengan apa adanya saja ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari Putri Sia ini saja, mungkin agak panjang, mohon maaf Putri Sia apabila ada salah-salah kata, dan juga Putri Sia selalu memberikan support kepada kalian supaya makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, olahraga, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.